Bagaimana kita sampai kepada Allah? Bukan dengan jasad. Jasad casing. Jasad ini casing. Wadah. Tapi juga dipentingkan untuk ibadah-ibadah zahir. Tetapi yang sampai kepada Allah, bisa sampai kepada Allah, itulah ruh kita, hati kita. Hati kita. Karena Allah memandang hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang jasad kalian, fisik kalian, tapi Allah memandang hati. Oleh sebab itu kita tidak bisa mengenal wali Allah dengan memandang zahir, dengan pandangan lahiriah. Tapi kita bisa mengenal wali Allah dengan pandangan batin. Sebab itu ulama sepakat mengatakan ma'rifatul wali as'ab atau asyad min ma'rifatillah. Mengenal wali Allah Subhanahu wa taala lebih sulit daripada mengenal Allah sendiri. Karena wali Allah itu sama seperti kita, ya makan, ya minum, ya poligami, ya patah hati, ya enggak kawin-kawin. Ya. Wali jomblo, wali duda. Sama seperti manusia, sama seperti kita sehari-harinya, minum, ya dibully, kan itu. Kan cerai gara-gara ekonomi, gara-gara mukanya jelek, masuk KBRA, peletnya luntur, akhirnya cerai. Kebelet kawin lagi, kepepet janda. Sama seperti kita sehari-hari itu wali. Sama. Rumahnya ya sama. Semuanya sama. Susah mengenal wali Allah. Lihat fisik, ya kamu mungkin selera-seleraan. Jenggotnya panjang, tongkatnya ujungnya tengkorak. Ya kan? Dari bidara, semakin banyak tongkat, semakin banyak kewaliannya kan. Akhirnya kemana-mana bawa kantong tongkat semua isinya. Ya, tongkat, telur, tasbih, pin, ya kan. Kemana-mana keliling-keliling buat terapi telur. Lama-lama telurnya ditulis telur KBRA. Ya, akhirnya keliling-keliling jualan telur KBRA, telur KBRA. Bukan wali begitu. Bukan wali. Sulit mengenal wali Allah itu kalau pakai zahir. Ya. Kalau melihat wali Allah Subhanahu wa taala dengan zahir, repot. Ya kan? Repot. Faruk enggak masuk kategori wali, hitam. Kan itu. Ya. Dicari yang putih, yang mancung, yang jenggotan, yang kuanteng. Ya kamu enggak masuk kategori wali. Wali dengan wajahnya, ya Komar nggak masuk, giginya lubang-lubang, kan begitu. Bukan dilihat dengan fisik, tapi dengan makna, dengan batin. Bagaimana cara mengenal wali Allah? Perbaiki hati kamu bisa memandang gitu. Jadi kelihatan. Diarahkan kamu dengan orang-orang yang baik. Karena Allah memandang dengan hati kita. Kalau hati ini diperbaiki, cermin itu ya. Kalau noda kotor, enggak kelihatan yang depan. Gitu. Hadapannya, gambarnya hadapannya enggak kelihatan.
Tapi kalau cermin ini dibersihkan, yang di hadapannya kelihatan gitu. Di hadapannya kelihatan, jelas gitu. Mana yang ganteng, mana yang tampan kan gitu. Mana gelap, mana cahaya, kelihatan cermin itu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan batin. Nah, itu bukan pandangan zahir. Dengan pandangan batin. Inilah yang bisa menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menaiki tangga-tangga keluhuran itu ya al-ma'arij. Ini kan fitaraki di dalam menaiki ila ma'arijil ihsan, tangga-tangga keluhuran maqam ihsan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sampai kepada Allah kan ma'arij juga, menaiki ma'arij, mi'raj. Ma'arijnya ada berapa itu? 7. Langit 1, langit 2 sampai langit 7. Itu ma'arij. Ma'arij. Yang sisanya 2 itu sudah masuk natijah. Ya, natijah. Latifatul nafas, latifatul qalab, natijah. Kalau Nabi dengan jasad, dengan ruhnya juga istimewa, khusus Nabi. Tapi kita manusia umatnya ini dengan ruh. Dengan ruh. Menaiki, melewati 7 ma'arij, 7 lataif. 7 latifah. Innallaha minallaha dzil ma'arij. Minallah dzil ma'arij. Allah punya tangga-tangga. Siapa yang menaiki itu? Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi. Yang bisa menaiki itu para malaikat dan ruh. Karena itu ada alam malakut, ada alam nasut, alamnya ruh. Di mana tempatnya channelnya itu? Ya di jiwa kita ini. Kalau channelnya ini diklik atau difungsikan, diaktifkan, maka kita bisa memandang alam-alam tersebut. Alam malakut, jabarut, nasut, lahud. Di mana titik-titiknya itu. Misal, saya mau nonton SCTV. Remote-nya channel 6. Maka kamu harus menekan channel 6. Aktifkan, fungsikan. Tek, kamu bisa memandang dimensi SCTV. Ketika kamu ingin melihat RCTI, di mana letak channel RCTI? Di nomor 4. Maka kamu harus mengaktifkan channel nomor 4. Cek, maka di hadapanmu akan terbentang dimensi RCTI. Di mana letak-letaknya? Ada di lataif as-sab'ah. Ada di latifah-latifah yang 7. Kalau menurut pandangan logika manusia jauh dan lama, tapi kalau kita pakai pandangan Allah Subhanahu wa taala cepat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mi'raj itu dalam waktu singkat. Minallah dzil ma'arij ta'ruju al-mala ta'ruju minallah dzil ma'arij ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Yang jarak tempuhnya itu 50.000 tahun. Menurut kita, pandangan manusia. 1 hari itu nyampainya 1 hari, tapi menurut hitungan kita 50.000 tahun. Umur kita mungkin nggak nyampe 100. Ini 50.000 tahun. Tapi bagaimana sikapnya kita? Wasbir sabran jamila. Wasbir sabran jamila. Gunakan kesabaran, tapi kesabaran yang indah. Kesabaran yang ada ilmunya. Kesabaran yang ada bimbingannya. Itu sabran jamila. Ma umdatul insan illa
al-yakin was-sabar. Hatta yatamasyda'id ma la yahmiluh. Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, pegangan manusia di dunia ini, hidup ini, dua, yakin dan sabar. Sampai dia tidak merasakan beban berat itu berat. Jadi ringan beban itu. Demikian ketika menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang begitu jauh, maka kita harus gunakan sabar yang indah. Itu lama, 50.000 tahun. Innahum yarawna ba'ida, dalam lanjutan ayat. Mereka ini, kita ini memandang jauh, tapi Allah wa narahu qariba, kami memandangnya dekat. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Wa narahu qariba, garis bawah. Wa narahu qariba. Maka jangan heran ada para wali Allah Subhanahu wa taala yang mereka melintasi satu wilayah ke wilayah yang lainnya.